Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Afifah Rizky Amalia dengan NIM 19961420005. Saya akan membawakan materi tentang teori hegemoni Antonio Gramsci. Teori Antonio Gramsci seorang Marxis Italia yang bersikap kritis terhadap para Marxis yang deterministik, fatalistik, dan mekanistik. Meskipun Gramsci menyadari bahwa pentingnya faktor-faktor struktural, khususnya ekonomi, dia tidak percaya bahwa faktor struktural membawa massa pemberontak. Massa perlu mengembangkan suatu ideologi revolusioner, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan kaum elit sosial. Akan tetapi, ketika massa telah dipengaruhi oleh ide-ide itu, mereka akan mengambil tindakan yang mendatangkan revolusi sosial. Gramsci berfokus pada ide-ide kolektif ketimbang struktur-struktur sosial seperti ekonomi. Hegemoni didefinisikan Gramsci sebagai kepemimpinan budaya yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa. Dia mengontraskan hegemoni dengan paksaan yang dilaksanakan oleh kekuatan legislatif atau eksekutif, atau diungkapkan melalui campur tangan polisi. Sementara Marxis ekonomi cenderung menekankan ekonomi dan aspek-aspek dominasi negara yang bersifat memaksa. Gramsci menekankan hegemoni dan kepemimpinan budaya. Konsep hegemoni tidak hanya membantu kita memahami dominasi yang ada di dalam kapitalisme, tetapi ia juga membantu mengorientasikan pemikiran-pemikiran Gramsci pada revolusi. Melalui revolusi tidak cukup memperoleh kendali atas ekonomi dan aparat negara. Kepemimpinan budaya atas bagian masyarakat lainnya juga perlu didapatkan. Disitulah Gramsci melihat suatu peran kunci bagi intelektual komunis dan partai komunis. Ada 3 tingkatan hegemoni menurut Gramsci. 1. Hegemoni total. Hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. 2. Hegemoni yang merosot. Menurut Gramsci, pada tahap ini terjadi potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. 3. Hegemoni minimum. Hegemoni yang paling rendah tingkatannya. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual. Hakikat tujuan hegemoni: memiliki kesadaran atas tempat atau kedudukan manusia atau kaum, bukan kepasifan menunggu kiamat kapitalisme dan janji keniscayaan historis revolusi proletariat yang membuat sejarah perkembangan manusia.